Hai, apa kabar semuanya? Saya Gideon Simanjuntak kembali hadir dengan membawa kabar sukacita, kabar baik, kabar kemenangan. Karena saya tahu di masa-masa sukar ini kita butuh kabar baik karena terlalu banyak kabar buruk. Dan saya percaya kabar baik sejati hanya kita ketemui di dalam kabar sukacita firman Allah melalui kerajaan surga. Sebelum kita memulai renungan singkat pada pagi hari ini, sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami kuat, melalui Tuhan kami meraih kemenangan. Apa yang kami mulai bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai dan membawa kemenangan dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini kami nggak mau keluar rumah, kami nggak mau berangkat ke kantor, kami nggak mau melakukan ataupun apapun aktivitas sepanjang hari ini sebelum kami memulainya bersama dengan Tuhan. Sertai kami dalam renungan singkat ini, jadikanlah renungan ini menjadi kekuatan, berkat bagi setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah tema mendengar dan melakukan. Terambil dari sebuah kitab Yunus 1 ayatnya yang ketiga. Ambil kitab saudara, Yunus 1 ayat yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu dan berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kita semua tahu kisah mengenai Yunus. Allah memanggil Yunus untuk memberitakan kabar pertobatan kepada sebuah kota yang bernama Niniwe. Kita semua tahu endingnya Yunus lari karena Yunus merasa kecewa. Yunus merasa Niniwe harusnya dihukum, tidak layak untuk mendengar kabar pertobatan, tidak layak untuk mendengar kabar keselamatan. Suatu hari ada seorang pemuda pergi bersama dengan ayahnya ke sebuah gereja, dan di sebuah khotbah seorang pendeta berkata, Tuhan memberitakan saya 2 tahun yang lalu untuk pergi ke sebuah pedalaman, dan saya mendengar perintah Tuhan dan saya mentaatinya. Dan saya pergi ke pedalaman dan puji Tuhan, orang-orang di pedalaman itu bertobat dan mendengar Yesus. Mendengar kesaksian tersebut, pemuda dari seorang anak dari ayah tersebut berkata, Pak, hebatnya pendeta itu, dia dapat melakukan perintah Tuhan. Dan apa yang menarik dari jawaban dari ayahnya, dikatakan, nak, yang hebat bukan dia mendengar suara Tuhan. Yang hebat bahwa hamba Tuhan itu hebat karena dia bukan hanya mendengar suara Tuhan, namun karena melakukan apa yang Tuhan katakan. Ada banyak orang berdoa memiliki karunia audible, karunia mendengar suara Tuhan, tapi isunya bukan mendengar suara Tuhan, tapi kita melakukannya apa tidak. Karena ada banyak orang mendengar suara Tuhan, ada banyak orang tahu bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, terang dan gelap tidak dapat bersatu, bisnis harus jujur, jadilah orang yang dapat dipercaya, jadilah anak-anak Tuhan yang berjalan dalam kesucian, dalam kesalehan. Tapi banyak orang mendengar dan tidak mau melakukan. Hari ini jangan seperti Yunus. Yunus dengar perintah Tuhan dengan jelas. Yunus diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke kota Niniwe, tapi Yunus cuma mendengar, dia tidak melakukan. Hari ini apa yang kau dengar pagi hari ini? Mungkin Tuhan memanggil kau untuk melayani, mungkin Tuhan memanggil kau untuk melepaskan hubungan yang salah, atau bahkan mungkin Tuhan memanggil kau untuk bertobat, atau bahkan mungkin Tuhan memanggil kau untuk melakukan sesuatu yang hanya Tuhan berikan kepada saudara. Mendengar tidak cukup, tapi kita harus melakukan. Karena saya percaya ketika kita mendengar dan melakukan, maka kita akan disebut berbahagia. Karena kita mengatakan dalam Injil Lukas 11 ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Tahu ribuan perintah Allah, menghafal Alkitab tanpa melakukannya adalah sebuah kebodohan. Tahu banyak tentang firman, dengar banyak tentang khotbah, bahkan melayani Tuhan sepanjang hidupmu, tapi tidak melakukan firman Tuhan adalah sebuah penipuan. Karena yang Tuhan mau adalah mendengar dan melakukan. Alkitab mengatakan ada 2 orang membangun sebuah rumah, dan mereka membangun rumah yang sama tapi dasarnya berbeda. Yang satu di atas bukit pasir, yang satu di atas batu berbatuan. Alkitab katakan datanglah hujan, datanglah
badai, datanglah angin, datanglah banjir. Kita semua tahu yang bertahan adalah yang membangun rumah di atas bukit karang yang teguh. Yesus mengatakan mengenai perumpamaan ini bahwa orang yang melakukan membangun rumah di atas bukit karang yang teguh adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan egomu. Kalau engkau sudah mendengar suaranya, lakukan perintahnya, maka engkau akan disebut orang-orang yang berbahagia. Selamat mendengar perintah Tuhan, selamat melakukannya, dan bagikan seluruh kabar baik ini kepada seluruh yang saudara kenal, agar saudara dapat disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena mendengar dan melakukan firman Allah yang punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye.